Ternyata memang lumayan ada beberapa anak yang terindikasi ada beberapa bekas di Oh iya? Berarti betul. itu kayak ini dong, maksudnya percobaan beneran? Nah, Enggak, yang aku tanyain itu mereka itu, mhm. beneran uji coba atau keren-kerenan doang atau maksudnya, apa yang ada di pikiran mereka gitu Oh, maksudnya? Apa mereka udah bener-bener betul. hopeless Betul. atau kadang kan ada tren ikut-ikutan temen gitu tuh gimana, Mbak? Hai, welcome to Mami Support Mami. Karena setiap ibu butuh pelukan dan dukungan. Assalamualaikum Mamis, welcome back to Mami Support Mami Podcast. Nah, episode hari ini spesial banget. Kita mengusung tema remaja butuh didengar, orang tua butuh belajar. Bagus banget ya, Mams. Kebayang nggak siapa narasumbernya? Ini istimewa sekali kita hadirkan di sini hari ini. Ibu Gita, Kepala Sekolah SMA Perjuangan Depok. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mams. Sehat. Alhamdulillah Panggilnya sehat. Mbak Gita aja ya, Oh biar lebih boleh, akrab ya. iya betul. Jadi Oke. Mbak, isu Mhm. anak SMA ini yang Mhm. belum pernah kita angkat nih di Oke podcast oke. Mami Support Mami. Yes. Jadi episode sebelumnya kita Mhm. sudah pernah menghadirkan, Ya. guru PAUD, guru TK, guru Mmm. SD. Nah, SMA ini PR banget dari kemarin, aduh pengen banget ngebahas tentang anak SMA ya, tumbuh kembangnya gitu kan dan problematiknya gitu. Karena penting sekali kayaknya para mamis, yang menghadapi anak-anaknya udah usia SMA gitu kan, banyak PR yang harus dipelajari. Jadi hari ini kita mau belajar bersama ya Bu ya. Oke, siap Tolong siap. kasih tahu rahasia ilmu-ilmunya. Oh, siap. Oke, Mbak Gita perkenalan dulu ya. Jadi boleh ceritain Mbak tentang perjalanan Mbak Gita sebagai seorang guru gitu ya, hingga akhirnya menjadi kepala sekolah sekarang di SMA Perjuangan Depok ya? Betul, Betul boleh ceritain betul. sedikit dong? Oh iya, boleh boleh. Ya, jadi, saya tuh sebenarnya dulu bukan dari pendidikan ya, Mbak, Oh ya. ya. Heeh, gitu, Mams, aku Dulu bukan masih dari bisa pendidikan. ya kalau guru bukan Bisa dari bisa. sarjana pendidikan. Betul Dari apa betul. tuh berarti? Jadi aku dari kimia murni. Oh gitu. Betul, aku kimia murni, Nyasarnya ke pendidikan. nyasarnya ke pendidikan. Nasib kali Oke, ya. oke baik. Oke, Terus? terus akhirnya aku, pertama cuman les gitulah, ngelesin Oke. anak gitu waktu mahasiswa. Tapi ternyata kok asik ya gitu. Passion nih, bakat Nah, mengajar betul gitu betul ya. betul. Akhirnya ya sudah jadi guru, coba Mhm. jadi guru Berarti di guru sekolah. kimia ya? Yes, betul, Oke. guru kimia di, SMK, Oh SMK. SMK pertama Tapi kali, berarti betul. dari awal sudah di, SMK SMA ya? Ngajarnya Betul, tuh dari level itu, iya bukan betul SD sekali. SMP? Enggak. Oke, baik. Iya, jadi dari SMK terus masuk lagi aku ngajar di, madrasah aliyah juga, tingkat Oke. SMA juga SMA gitu. juga. Tahun berapa Iya, tuh berarti Mbak Gita? itu tahun 2008. Wah, udah lama Heeh, banget. ya gitu. Hampir 20 tahun, Ya, hampir ya kan? hampir, 17 betul. tahun ya? 17 tahun aku Luar mulai biasa ya, ngajar. Mams, ini senior banget nih guru Oh, SMA ya. udah tua ya berarti? Ketahuan umurnya, kita bilang senior aja jangan bilang tua. Oh, iya betul. Oke oke, Oke, terus? betul. Terus aku ngajar 2008, Mhm. terus, ngajar sampai akhirnya aku ngajar di sekolah, di bimbel, semua tarafnya SMA. Oke. Tingkat SMA semua, tapi tadi ketika sudah menikah, toh, akhirnya kan perempuan itu harus memilih ya, Bener, hidup itu ya Mas, betul pilihan. betul. Akhirnya aku memilih, jadi ibu rumah tangga karena, aku sepertinya harus punya anak gitu. Iya iya iya. Ya, jadi, Sempet akhirnya vakum dulu? Berapa tahun tuh betul, berarti, Mbak? vakumnya itu 5 tahun. Oh lumayan ya, mhm. Jadi aku benar-benar jadi ibu rumah tangga Oke, gitu, biasa berarti nggak langsung punya anak ya? enggak, Cukup betul. lama nih Cukup menanti buah lama, hati. betul Iya betul, iya. gitu. Terus akhirnya, karena panggilan hati setiap kadang, suka dimimpiin. Jadi mimpi aku kembali lagi ke sekolah. Mengajar, iya Iya, iya. betul. Berapa kali aku ngimpi terus ngimpi, "Oh kayaknya aku harus, Balik ke balik lagi deh." sekolah. Betul, ke Itu sekolah. setelah punya anak berarti? Betul, setelah Setelah punya punya anak, anak, betul. Dan aku oke. juga pas waktu punya anak itu aku pedagang kaki 5 loh, Oh iya? serius. Lah, Jadi kan udah aku jadi guru? ya, Terus terus aku vakum? vakum, Mhm. break 5 tahun itu Oke. karena tadi aku pilih mendampingi anak aku Oke, luar biasa terus. ya, hebatnya Ya, seorang ibu nih, Mams. betul sekali, kayak mamis di rumah Perjuangannya. tuh harus Ibu betul, kerja, ibu nggak kerja semuanya itu hebat harus sih, betul hebat betul, semua, bener. hebat semuanya. Terus sempat Jadi jadi pedagang aku kaki lima? Apa, betul, jualan apa Mbak dulu waktu itu? baju anak. Oh iya. Betul, karena aku pengen punya anak waktu itu, terus Iya, oh dari punya belum anak. punya anak, Iya udah betul, akhirnya belanja, aku udah jual baju jualan anak, betul, oke. jualan baju anak, terus,
Sambil Kam doa ya Mbak, semoga betul, sebenarnya iya omongan gitu betul. ya. Akhirnya aku dapet omongan tuh. Iya. Dapet, terus akhirnya tadi terus ya udah, karena dimimpiin terus Mhm. untuk kembali ke sekolah, ya baliklah ke sekolah, Oke. ternyata dapat panggilan di Oh perjuangan gitu. gitu. Jadi di perjuangan udah berapa tahun nih Mbak Gita di Di sana? perjuangan itu dari 2017. Oh, udah lama juga ya. Ya Betul ya betul ya. betul, Oh gitu. gitu. Anaknya berapa berarti Mbak Gita Oh, sekarang? sekarang anak aku alhamdulillah udah 2. Oh, luar biasa. Luar biasa Usia berapa sekali. aja Mbak berarti? Yang satu usia 13, 14 SMP tahun. ya? Belum Betul. SMA nih berarti. Belum SMA. Yang satu lagi Yang usia satu lagi usia, 9 tahun, mau 9 tahun. 10 tahun. Cewek-cewek semua. Cewek-cewek semua. Oh, Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Luar biasa ya Luar perjuangan biasa seorang biasa, ibu tuh betul. sempat vakum itu Betul. dilematik banyak ibu sih. Iya Mau betul. mau apa ya, mau profesi apapun gitu Betul kan. betul. Kadang dokter juga, kadang harus vakum, ninggalin Betul. kuliah tapi balik lagi tadi Mbak kita panggilan ya. Berarti memang passion Betul. dan bakat jiwanya ini memang mengajar nih, Mams. Jadi Betul balik lagi ya betul. mengajar. Kalau udah panggilan Betul. hati pasti deh balik. Iya, betul. Oke, nah Oke. Mbak kita boleh sekarang lanjut ke Mhm. anak-anak SMA ya. Iya, Ini betul. topik yang banyak banget nih aku mau nanya ini Mbak. Mhm. Jadi menurut Mbak Gita kan udah dari tahun 2017 ya, berarti yang di Betul. perjuangan ya. Mhm. Itu apa sih hal yang paling berubah dari generasi anak SMA dulu sama Mhm. anak SMA sekarang? Kayaknya banyak banget Mhm. perubahannya. Ini menurut Mbak Gita apa nih yang beda? Iya. Banyak banget ya, Mhm. Mams ya. Sebenarnya dulu kan saya ngajar 2008 ya, Mhm. 2008 terus bandingin sama Iya sekarang. iya, Wow, luar biasa sekali. beda banget ya. Beda banget beda banget. Kayaknya itu dari anak dan ibunya juga beda ya. Beda Karena kan beda. ibu-ibunya generasi dulu, Betul sekarang milenial udah jadi betul. ibu. Betul Nah, itu sekali. gimana coba Ternyata itu ceritain dong Mbak? berdampaknya luar Iya. biasa. Aduh, jadi, kalau dulu anak dulu saya ngajar 2008 itu mengajar, kemudian anaknya mendengar, selesai. Oke, Oke, saya kasih, reward dan punishment, selesai. selesai ya. Iya, mereka nurut aja, Iya, apa yang saya, berikan mereka nurut. oke. Aku kasih rules kayak gini ya, oke nurut. Diturutin ya. Heeh, betul. Dan, penggunaan teknologi waktu itu nggak Iya, secanggih sekarang karena kan. itu juga. Betul betul. Iya. Wah, sekarang luar biasa. Teknologi sudah 5G. Mhm. Dulu masih pakai SMS mungkin ya. Bener. Kalau sekarang, Anak SMA sekarang tuh mereka bayi aja kan udah digital kan, maksudnya dia lahir tuh betul. udah era Sudah digital betul gitu. sekali, Jadi betul. perbedaan apa yang paling berasa banget nih Mbak Gita? Yang paling berasa itu sih menurut saya itu cara berpikir mereka. Oke, Itu gimana kena tuh? banget. Jadi kalau anak-anak dulu Mhm. kita ngajarin gitu ya, seperti ini kemudian, kita tegur gitu ya, dia nerima. Tapi kalau yang, sekarang enggak. Heeh. "Kenapa Mem harus seperti itu?" Lebih Gitu. kritis ya. Iya betul sekali, "Bisa nggak, aku ngomong atau seperti apa?" Itu sekarang lebih kritis Lebih gitu. pengen didengar juga. Nah itu dia, Gitu betul ya. betul betul. Itu kenapa tuh Mbak? Apa karena itu tadi informasi udah banyak didapat gitu ya? Betul betul, karena tadi ya, dari sebuah handphone aja itu Mhm. anak tuh udah tahu segala macam Jadi gitu. ngerasa aku udah tahu gitu Yes, kali ya Mbak. Kalau betul. dulu kan nggak ada tuh Nggak ada. gadget. Jadi Betul. mungkin, input yang dia dapet tuh dari Mhm. gurunya dan orang Nah, tua gitu. betul. Jadi ya Mungkin udah nih ya cuman itu. ini aja nih gitu rules-nya. Sekarang Sekarang luar biasa. informasi yang masuk udah Informasi mereka seperti ini, gini gini, banyak. wah luar biasa. Lebih sulit ya Lebih sulit berarti. gitu. Dari anaknya, selain itu juga dari orang tuanya Nah, betul. aku juga pengen denger dari orang tuanya nih. Biar para Luar mamis yang biasa. mungkin sulit-sulit gitu Betul, ya. Kita dengerin curhat dari POV seorang guru nih. Betul sekali. Gimana betul. ibu-ibunya nih? Ibu, karena yang menjadi orang tua sekarang itu kan tadi ya Iya, udah kata milenial Mams, iya dong. betul, Iya. pemikirannya, Udah beda juga. betul, status pendidikan, Iya, orang tua berbeda mungkin dengan udah orang lebih tua tinggi dulu. ya Betul, pendidikannya. betul. Jadi kita nggak bisa membuat aturan dari satu arah. Mhm, mhm. Jadi aturannya ya harus dari dua arah. Oke. Misalkan kami seperti ini, nah kami juga harus mendengar Iya, dari orang iya. tua seperti Harus lebih apa. demokrasi ya. Betul Berarti ibu guru sekali. zaman sekarang ya. Betul, kita nggak bisa lagi, Oke. cuman, "Oke, saya punya aturan, kamu mengikuti aturan saya." Oh, nggak bisa. Kita harus, ada feedback, kemudian didengarkan apa Iya, yang iya, anak-anak itu benar. minta, Iya. kemudian orang tua diskusi, Dan ini nggak 1 2 loh, ini betul banyak. Itu pasti sekali, sulit sekali sulit deh. sekali.
Tapi memang, seperti itu adanya, kita harus diskusi, harus musyawarah gitu sama Mhm. mereka. Kadang by WA, by apa ya, ada wali kelas yang menyampaikan kayak gitu. Itu feedback yang, alhamdulillah itu bikin kita jadi termotivasi ya. Iya Dan ya. mungkin kalau dulu guru-guru dulu tuh cuman ngajar selesai, Mhm. tapi ternyata guru sekarang tuh nggak bisa. Iyalah. Betul, Kita aku berasa banget semenjak Covid nggak sih, Mbak? Maksudnya betul, tuntutan ke guru tuh juga meningkat banget. Covid tuh betul kayaknya sekali. guru dituntut bukan cuma jadi guru, Yes, tapi betul. juga harus bisa jadi konten kreator, Nah, betul gitu itu. kan. Itu yang akhirnya jadi seleksi alam Iya, tahu, Mams. iya Iya, ya kan? jadi, pas zaman Covid itu guru-guru yang memang mau berkembang, akhirnya berkembang, tapi guru-guru yang Nggak mau tidak bisa berkembang. melewati itu, akhirnya gugur, Iya ya, gitu. otomatis ya. Otomatis seperti itu. Karena tadi ya, pendidikan itu kan sifatnya dinamis ya. Setuju, setuju banget, Betul, nggak setuju. bisa kita cuman saklek dengan aturan pakem Benar, lama, nggak bisa. benar. Tetap harus jalan terus Iya. dan kita harus ngikut perkembangan Harus zaman yang harus, ada, apalagi ibu betul. sih. Makanya, Betul, nah betul. podcast ini Mhm, sejujurnya untuk tempat belajar terus berkembang bersama. betul. Karena itu tadi ilmu kan Mhm, dinamis gitu mhm. kan, zaman juga berubahnya jauh banget Iya, loh. Kalau kita betul. mau apa ya, mau inget-inget ke belakang itu kayak baru berapa Susah tahun ya? lalu aja tuh udah beda banget sama Betul, sekarang. Jadi betul. ibu pun juga harus mau berkembang, Betul. bertumbuh Itu gitu, dia, betul, ya betul. kan? Jadi seorang ibu itu sekarang tuh nggak bisa cuman, saya ibu, kamu anak. Iya, Oh nggak bisa. dengerin nggak bisa Nggak gitu, bisa nggak nggak zaman bisa dulu nggak dibedain bisa, nih, setuju, setuju, dibedain. Kalau dulu setuju. mungkin kita, iya mama gitu ya, Iya, iya bapak, siap siap gitu. iya. Tapi kalau sekarang nggak bisa, Nggak bisa, nggak bener. bisa. Saya aja yang punya anak ya, Mhm. baru SMP aja, itu harus diajak diskusi. Iya kan? Nggak bisa kita langsung judgement, "Kamu nggak boleh ya Mhm. melakukan itu, kamu nggak boleh," tanpa memberi tahu. Tahu kenapa. Betul. Anak-anak sekarang tuh berarti lebih kritis, jadi Betul. reason why-nya tuh harus Yes, sebutin gitu betul sekali, ya. betul. Dan Dan mereka akan bertanya terus, "Memang kalau aku melakukan ini kenapa?" kenapa? Betul. Iya iya. Itu memang kita harus logikakan. Dan tadi, ibu itu harus belajar. Harus belajar. Belajar terus. Karena kalau tidak ya anak itu di luar kontrol si Si ibu. ibu bener bener. Betul. Menurut Mbak Gita, ibu-ibu zaman sekarang yang artinya udah SMA tuh lebih banyak ibu yang mau terus berkembang belajar atau masih kurang? Kebanyakan sudah. Sudah ya? Betul, Alhamdulillah kebanyakan ya. sudah, alhamdulillah. Heeh. Dan luar biasa orang tua sekarang ya, Mhm. karena mungkin tadi Mungkin fokus karena udah SMA pendidikan. deh Mbak kayaknya. Nah Kalau mungkin. kemarin guru PAUD ceritaannya banyak banget yang belum, karena apalagi anak pertama dia cerita. Oh, ya Jadi kan betul masih betul. baru belajar jadi ibu. Betul. Mungkin kalau udah SMA udah lebih Sudah mungkin iya, itu sudah ya, bertahun-tahun menjadi betul. ibu lah Ya, betul. istilahnya ya. Betul Oke betul oke. sih, betul betul. Tapi memang, pendidikan ibu itu memang luar biasa. Luar biasa, Makanya, sepakat. ya kan ya Mams ya, kalau dulu Rasul ya mengatakan bahwa kalau pendidikan pertama kali adalah ibu, itu bener banget, Bener lah, bener banget. bener. Jadi kalau ibunya memang, lulusan, pendidikannya itu SMA atau S1, S2 itu memang berpengaruh sekali. Beda ya hasilnya Berbeda, ya, parenting mereka yang gunakan tuh beda. beda. Betul, Bener. jadi ketika mereka menyampaikan pesan ke anak, itu Mhm. beda. Kemudian mindset mereka ketika mendengarkan anak, Itu beda juga. memberikan pendapat, itu beda banget, Iya iya, setuju itu. sih. Jadi memang seorang ibu tuh memang harus belajar dan Setuju. cerdas menyikapi anak sih. Bener bener, mau belajar tuh penting. Betul Jangan apa betul. ya, jangan malas-malas trial error-nya Nah, juga. itu Itu betul, pasti semua kita, betul, kayaknya semua ibu di zaman sekarang lewatin trial error masa betul. apa, mendidik anak. Karena Iya, zamannya berubah gitu. berubah banget. Jadi harus mau terus bertumbuh, berkembang gitu Iya, kan. betul betul. Nah Mbak, terus mental remaja ini Mhm, kesehatan nih banyak banget mhm, isu yang nanyain ya. mhm. Banyak laporan tentang meningkatnya stres, Mmm, depresi, mhm, bahkan kecemasan di kalangan anak SMA. mhm, Nah, dari pengalaman Mbak Gita nih, seberapa nyata masalah ini di sekolah-sekolah kita? Ini beneran nggak sih gitu? Kita kan anaknya belum SMA nih. betul. Kita tuh cuma lihat di berita kan, di pasti para mamis. Beneran nggak sih anak SMA tuh apa ya, kesehatan mentalnya tuh sebahaya itu gitu isunya? Itu bener nggak? Bener. Bener adanya? Benar adanya. Jadi, kalau dulu ya, Mhm. kembali lagi kalau dulu saya sebagai wali kelas tuh nggak pernah melihat kasus kayak gini. Oh iya? Iya betul. Pada saat saya sekarang-sekarang ini, wah luar biasa ternyata, Masya Allah. Banyak? Kalau kalau Mams tahu ya, tuh sampai nangis Mams, Anaknya? orang tuanya Oh. orang tuanya dan anaknya akhirnya dampaknya luar biasa perubahannya. Jadi, saya pernah, menemui kasus
saya tanya, kami kan ada tim BK Mhm. yang memang, Guru BK gitu ya? iya betul, sering ngobrol antara Mhm. wali kelas dengan guru BK ngobrol, satu anak ini sering banget keluar kelas. Oke, perempuan Heeh, atau laki? Oh, perempuan perempuan. perempuan, dia sering banget keluar kelas. Kemudian Ke kamar kamu mandi gitu izinnya? Ke toilet? entah itu ke kamar mandi atau ke cuma sekedar cuci tangan Mhm. gitu, Pokoknya keluar? keluar keluar kelas. Nah, terus kemudian, timbul, izin katanya, nggak masuk karena mau ke dokter kulit gitu. Oke. Kenapa ya? Ternyata kata ibunya ini ada penyakit kulit di tangannya gitu. Oke, terus ternyata oke, terus tapi kok terus-menerus Mhm mhm mhm. tidak sembuh, Mhm. dicari penyakit tidak sembuh. Nah, ternyata ketika kita konseling anak tersebut, ternyata anak tersebut, ada sesuatu something yang tidak bisa dia ungkapkan, Oke. gitu. Dan akhirnya kami home visit ke rumahnya, ketemu Iya dengan bundanya, gitu. Kemudian waktu itu nggak ketemu dengan ayahnya. iya. Nah, ternyata kita konseling juga dengan orang tuanya. Jadi kalau sekarang nggak bisa cuman konseling ke Satu anak doang anaknya, nggak ya? Iya bisa, iya iya. betul. Ibunya juga harus kita konseling, kita tanya, Ada apa? ternyata kita menyimpulkan, anak ini broken, Oh, hampir broken tapi belum. oke. Nah, kemudian ternyata ibunya ini kami kami menilai waktu kami home visit itu, ibunya ini sangat sempurna di mata anaknya. Oke. Nah, jadi anaknya tuh bilang, "Saya nggak bisa kalau jadi seperti ibu yang, Oke. sempurna sekali." Jadi si ibu menuntut kesempurnaan Betul pada anak? betul. Oh. Jadi ini anak satu-satunya, Oh, gitu. jadi kadang anak sematawayang tuh malah jadi banyak beban ya? Ya, betul Banyak sekali, tuntutan. betul. Akhirnya anak ini Tapi merasa orang gitu. tuanya, bersama atau berpisah maksudnya? Nah, orang tuanya hampir berpisah Hampir bercerai? hampir berpisah, Mhm. tapi ada satu statement yang mungkin saya indikasikan bahwasanya itu jangan sampai terdengar oleh anak ketika Oh, kita melakukan parenting terhadap anak. oke. Jadi anak itu mendengar, ibunya, waktu itu saya juga ada, ibunya saya tanya, "Ibu kenapa tidak membawa mobil sendiri Mhm. waktu bekerja?" "Oh ya saya nggak bisa, saya nggak percaya dengan suami saya." Oh, saya bilang, kata-kata kalimat seperti itu akan menyangsikan, Iyalah, si anak, kepercayaan anak terhadap orang tua, terutama laki-laki, bener, bapak. Karena sekarang itu beda pendidikannya. Pendidikan itu bukan ranahnya seorang ibu saja, setuju. tapi juga seorang Seorang ayah. ayah. Betul, dan itu harus ada jiwa menghormati seorang ibu terhadap ayah Betul, itu itu. banyak ya case itu. Kemarin Mhm, psikolog juga bilang sih, kenapa betul. Indonesia fatherless juga Nah, maksudnya. betul Ternyata tanpa sekali. sadar, kadang ayahnya ada tapi si ibu tidak menghargai kehadiran Ya, betul suaminya. betul betul. Itu yang akan berdampak ke anak. Mmm, Nah, ternyata anak ini dia nggak bisa mengungkapkan karena dia anak sematawayang. oke. Di rumah dia tidak ada Ada saudara, iya. tidak ada teman. Iya iya iya. Akhirnya tadi dipendam dipendam dan dia pelariannya ternyata setiap dia memikirkan itu dia selalu cuci tangan. Oh, Terus cuci tangan dan itu dia tidak sadari. Yang akhirnya adalah anaknya itu sakit tangan, sakit tangannya. kulit. Oke, Itu. itu biasanya kita di film-film loh. Iya Itu nggak sih, kan? Mbak? Betul. Ternyata nyata ya? Iya, Kadang orang kayak bener. alergi tapi karena stres, berarti itu emang bener Betul ya? betul. Itu kami juga kaget, oh ternyata ada ya Iya, dampaknya ternyata sampai beneran. seperti Berarti itu, gitu. stresnya banget gitu Betul maksudnya betul, sampai stres banget. Makanya saya bilang, "Saya dulu ngajar nggak pernah menemui kasus kayak seperti ini, gini. tapi kok ini ngajar ada kasus seperti Mhm ini," mhm. gitu. Tapi kayaknya orang dulu tuh, mungkin karena beda zaman juga ya, Mbak, ya. Betul Maksudnya betul. hierarkinya cukup tinggi laki perempuan ya. Mhm Maksudnya jadi mhm. istri itu menghormati sekali dengan suami kan. Betul, Iya nggak kembali sih? lagi tadi ke pendidikan. Iya iya. Pendidikan sekarang, orang-orang sekarang, orang tua sekarang itu pendidikannya tidak ada lagi gender. Iya iya iya. Perempuan dengan laki-laki Iya iya sama. iya. Bahkan Memang ada plus minusnya ya. iya. Kebijakan itu ada plus Iya, minusnya bener bener gitu. bener. Makanya harus ada controlling sih seorang ibu itu. Betul. Controlling terhadap diri, Mhm. controlling, terhadap keluarga, itu Mhm. penting. Oke, bundanya menjadi pekerja, tapi ingat bahwasanya, penerus dia nantinya adalah seorang anaknya, Betul. gitu. Banyak sih mams yang, akhirnya nangis, kecewa, menyesal. Menyesal ya. Menyesal ternyata, oh ternyata seperti itu. Iya iya. Mhm, Makanya dan kita harus itu banyak belajar tuh dari pengalaman para betul ibu itu betul kan. betul Karena betul.
nggak boleh gagal ya kalau didik anak, bukan kayak Betul. bisnis kan, Iya, bisnis betul. boleh gagal kan katanya, karir boleh, Betul, tapi kalau untuk betul. anak jangan sampai kita Jangan sampai gagal. gagal, Kuncinya harus mau gitu. belajar terus dari Betul. semua, apa ya, semua pengalaman orang-orang juga kan, para Betul. mamis Iya gitu. makanya, apa namanya, menurut saya sih, sangat-sangat berguna ya kalau mamis-mamis itu saling sharing, Iya, itu penting banget. bener bener. Karena jujur ya, Mams, saya tuh pernah mengalami depresi setelah saya punya anak 2 dan saya tidak bekerja. Oh iya? Itu luar biasa. Iya. Saya selalu mengingat kematian. Oh iya, Mbak? Iya, jadi sedikit ada yang aneh, saya langsung ke dokter. Oke. Saya bilang pas suami saya, "Kayaknya saya sakit ini deh," padahal itu nggak Nggak ada. ada. Iya iya Betul, iya. dan ternyata itu yang membuat saya kayaknya aku harus kembali lagi, soalnya kalau enggak, aku bakalan kayak gini terus Iya gitu. iya iya. Karena nggak ada Nggak ada teman sharing, sharing-nya, betul betul. betul. Itu Makanya penting wadah tuh banget. penting ya. Betul betul, wadah itu penting dan, teman Itu berbicara penting penting, banget bener. gitu. Dan kayaknya zaman sekarang udah nggak tabu deh ke psikolog ya, Mhm, maksudnya Mbak, betul. ya kan? Dan Nggak usah harus nunggu betul masalah, betul, iya dan kan? tidak semua yang ke psikolog itu orang yang sakit Iya, jiwa dulu kan ya. tabu ya. Kemarin Betul, juga kita dapat narasumber psikolog udah menyampaikan bahwa jangan menunggu masalah kamu tuh betul segini gitu. betul, Kalau bisa, kadang-kadang kalau emang para mamis mhm, mau bersikap melangkah, bingung mau sharing kemana, suami betul. nggak bisa juga buntu, itu ke psikolog juga Iya, nggak apa-apa gitu. betul Zaman sekarang betul, tuh udah serba gampang sebenarnya Mams. Kita mhm, harus lebih terbuka, lebih open minded betul gitu ya. betul. Dan saya pernah satu kasus lagi itu ya, Mhm saya kaget juga waktu itu, ini anak istimewa. mhm, Saya tahu tidak semua orang tua itu siap untuk menerima anak istimewa. setuju. Dan saya sangat-sangat, apresiasi pada orang tua yang memang luar Luar biasa biasa, mereka mhm. mendapatkan anak surga ya, Iya. yang Oh luar itu di sekolah biasa. Mbak Gita juga ada? Iya, ada. Oke. Dan ternyata waktu itu, si anak ini, pengen masuk sekolah, tapi ternyata dia setiap masuk ke sekolah itu gemetar Oh, dan akhirnya nggak mau masuk sekolah. aduh kasihan. Nah, "Kenapa?" Saya bilang gitu, "Sampai sekarang nggak bisa." Nah, memang anak-anak ini, satu, kelegowoan, keikhlasan kedua orang tua itu sangat penting. Oke. Orang tua itu mampu nggak sih mendamaikan diri sendiri Iya iya, ketika mendapatkan, anak yang anak surga ini, istimewa. iya betul, anak Jadi istimewa dia ini. nggak bisa karena orang tuanya nggak legowo itu? Awalnya Oke. awalnya mungkin memang Tapi pada kan saat sudah itu SMA ya maksudnya? itu sudah tertumpuk. Jadi Oh, sebenarnya, kalau anak SMA itu, kasus-kasus di SMA itu sudah menumpuk sudah dari menumpuk, iya sebelumnya iya iya iya. yang tidak Tidak terurai. terurai, bener bener bener. Betul, dan itu tidak terasa oleh orang tua, Iya iya tidak iya. terasa. Orang tua sekarang saya tahu orang tua sekarang pendidikannya luar biasa. Minimal itu S1, Mhm, minimal. oke. Nah, di situ mereka juga memiliki kebutuhan. Iya Karena mereka terlalu sibuk dengan kebutuhannya, akhirnya yang mereka penuhi untuk anaknya hanya materi. iya Padahal seorang anak itu membutuhkan didengar. iya. Waktu dengan Betul, orang tuanya, bukan hanya betul, materi ya. betul, dan itu terjadi. Dan anak itu ketika tidak ada yang mau mendengar dia larinya kemana? Ke handphone. Iya. Dan dia cari informasi di handphone, bla 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 dan lain sebagainya. Ternyata yang dia dapatkan di handphone itu tidak dia bisa saring. Ya, Jadi itulah misalkan, bahayanya. ya betul, saya misalkan seperti ini, akan seperti ini. Mhm, Dan itu dia berpikir terus tanpa ada controlling dari orang tua, mhm mhm. tanpa ada penjelasan. Orang tua sibuk dengan bekerja. Ya, Nah, disitulah anak itu akhirnya mengalami kecemasan yang berlebih. Dan itu sudah bertumpuk. Ternyata itu mulai SD, iyalah, SMP, dan itu orang tua nggak tahu. awalnya dari orang tuanya tidak menerima punya anak istimewa itu. Betul. Tidak Anak tuh menerima, pasti berasa ya, Mbak, ya? berasa. Dan Apapun ternyata anak ini ketika dibawa ke psikolog, itu ternyata memang dia cerita kalau dia tidak nyaman dengan orang tuanya. ayahnya, Oh, gitu. Tidak terlalu nyaman dan anak ini, saya kasihan gitu, mhm. Laki-laki kecemas dia? laki-laki. Dia punya pengalaman yang kecemasan berlebihan itu luar biasa ternyata. Itu membuat dia tidak bisa berpikir dan ternyata ketika datang, ke psikolog, itu memang terdeteksi seperti itu.
Nah, itu Aduh yang kasihan ya. kita sebagai orang tua tuh memang harus Aduh, harus belajar banyak benar benar benar. dan tadi keikhlasan. Keikhlasan, Oke, saya nerima dulu anak saya seperti apapun, benar, satu paket, mhm, baik buruknya adalah, anak saya gitu. betul. Itu penting Karena ya Mams, mungkin buat betul, para mamis yang, dikasih ujian lebih gitu mhm, ya, berarti kan kalau Allah udah ngasih berarti mampu ya, betul, berarti yakin nih mampu. Mungkin iya, langkah pertama yang, mhm, harus dipilih atau dilakukan adalah menerima iya, dulu, betul karena sekali. iya ya kalau orang tuanya aja nggak bisa nerima, Gimana kan? gimana? Anaknya juga pasti Betul, berasa, apalagi betul. kalau udah sampai SMA berarti numpuknya kan Betul. udah lama banget Nah, itu ya. dia. Itu yang tidak dirasa sama orang tua. Iya Dan iya iya. kalau mereka ditanya, Heeh. "Mams," gini, "aku nggak mau kok, aku bukan request aku dilahirkan dari ibu ini," gitu. Kasihan. Kan yang menginginkan aku adalah ibu. Iya iya iya. Ketika anak itu berbicara gitu, kita akan tersadar, oh ternyata yang menginginkan anak kita itu ya kita, Iya bukan dia. iya Dia itu dilahirkan oleh kita. Ya iya. sudah, kita yang menginginkan. Dia tuh kalau seandainya dia bisa request, mungkin dia request sama orang tua yang menyenangkan buat dia gitu. Bener bener, Gitu. iya sih menyadarkan para ibu nih maksudnya, Mhm, betul. apapun yang Allah kasih ya Mhm, maksudnya itu tuh betul. juga hasil doa kalian loh Mams gitu Betul kan betul dan harus betul. bisa menerima, tapi kan Yes, itu juga betul. janji Allah ujian itu pasti akan indah juga karena maksudnya Betul. surga jaminannya loh kalau Iya, bisa merawat betul. dengan baik gitu Betul kan, dapat sekali. tabungan dulu nih Nah, gitu. betul. Jadi penerimaan tuh penting ya Bener, Mamis, karena menerima diri dan kalau udah berdamai. penting udah berdamai, nerima, terus Mhm. happy, udah Yes, anak tuh cukup deh ibu yang iya, happy, ya nggak sih? Kita betul bisa kasih betul energi kita ke mereka, dan betul. mereka itu sadar loh, mereka itu Mhm, merasakan gitu, Mams. Kadang betul. orang tua suka pura-pura anaknya nggak tahu gitu ya, padahal mereka tahu, Tahu tahu, minimal mereka merasakan. betul. Bahkan anak istimewa pun ya, Mhm. itu juga sering sih di notes, maksudnya jangan dirasa kalau anak yang punya kebutuhan khusus tuh nggak ngerti, mereka tuh Justru ngerti, mereka lebih peka ya. lebih peka. Nah itu Jadi bener. seperti sentuhan, Iya. pelukan, itu kalau dulu mungkin parenting dulu tidak ada ya, saya dipeluk sama orang tua gitu, Iya. kayaknya jarang Iya deh iya, aku bener dipeluk bener, gitu. heeh, Tapi ternyata, saya menerapkan pelukan ketika, dia mau berangkat. mhm. Cium-cium tangan, peluk, cium pipinya kanan kiri, dan ternyata itu sangat berdampak. Iya, itu apa ya, semangat buat anak-anak Betul kayak apa ya, betul. charge baterai Nah, gitu, betul energi. betul, Iya karena iya, anak sekarang berbeda dengan yang dulu, bener, berbeda sekali, touching itu memang sangat penting sangat buat penting. Mumpung mereka masih orang mau dipeluk anaknya, betul Mas, sekali, jangan betul, di-skip tuh momen itu. jangan Oke. oke, Nah, Mbak, mhm tanda-tandanya apa nih buat para mamis mungkin mhm, yang biar, apa namanya, tahu gitu ya kalau memang anaknya mungkin sedang mengalami kesehatan mental atau mhm, pengen tahu sebenarnya anak aku ada gangguan kesehatan mental nggak sih gitu yang udah anak-anak remaja itu apa sih, apa ya, warning awal atau alarm awal yang harus para mamis tahu gitu, sadarin gitu? iya. Sebenarnya saya pernah, sharing ya Mhm, dengan guru BK, cerita-cerita di sekolah kami kalau guru dengan guru, sama-sama guru suka sharing. iya, Nah ternyata, kita sepakat bahwa, eee, apa yang terjadi sama anak, yang pertama kali tahu adalah ibu. oke Jadi, tidak mungkin ibu itu tidak tahu perubahan anak. oke, Jadi kalau pertama kali, tanda-tanda pertama kali yang pertama adalah terjadi perubahan. mhm, Jadi ibu tuh harus tahu dari awal dia dilahirkan, kemudian berkembang terus-menerus, kemudian ketika ada satu momen atau satu titik yang berubah, maka coba disimpan, mhm. kemudian diobservasi, oke, kok sepertinya, agak berubah Jadi, nih. step awal ibu harus sadar sama Betul perubahan anak. betul Oke, kalau sekali, ada yang berubah nih, mhm, harus langsung diobservasi gitu betul, ya. harus diobservasi tanpa judging ya, Ya, itu nggak penting boleh, tuh, tanpa judging. nggak boleh judging ya. Oke. Judgement itu saya selalu diingatkan sama anak saya, Iya iya. "Bunda, don't judgement." Iya iya. Oke, gitu. Soalnya buat orang tua yang, kita dididik oleh orang Betul, tua zaman dulu, ya, dan harus mendidik sekarang dengan cara yang ini kan masih harus transisi ya, betul sulit sekali, gitu. Jadi sulit. masih di otak kita tuh, masa sih kita nggak boleh ngejar anak kita sendiri Iya, gitu kan, tapi di satu betul. sisi katanya yang bagus kayak gini gitu. Iya, Jadi masih kita pun betul. masih meraba-raba gitu loh Mbak, kayak yang bener Betul sekali. gimana gitu Nah, kan, takaran betul. formula ya yang pas tuh seberapa. Betul.
Kalau masalah formula atau takaran itu ibu yang tahu. Iya, Karena dari awal dia dilahirkan atau dari kecil itu ibu yang tahu. bener, setuju setuju. Dari dia mulai cara dia menangis, cara Mhm, dia berjalan, itu ibu semua pasti tahu. Tidak ada ibu yang bener sih. tidak tahu, yang ada adalah ibu yang abai. Ah, itu tuh, ibu yang Gitu. abai, jangan sampai kita jadi ibu Betul. yang abai ya. Betul. Kalau misalkan, saya kan juga bekerja ya, Mams, Heeh, ya. Saya selalu cerita sama teman tuh bilang, "Kita juga bekerja ya, Mem?" iya, "Iya, betul." Tapi, sisa waktu kita di rumah itu kita harus gunakan untuk berbicara. setuju. Makanya salah satu treatment dari psikolog terhadap anak-anak yang mengalami kecemasan dan Mhm, lain sebagainya, itu treatmentnya adalah diajak bersama-sama, oke. nonton TV bersama, Biar ada atau quality time ngobrol bareng. betul, Iya iya. gitu. Jadi semua dilakukan bersama-sama, setidaknya makan atau cemilan, gitu. Itu penting banget. Jadi ketika moms itu sudah tahu perubahannya, oh berubah nih anaknya, agak pendiam, Mhm, yang tadinya open, kok agak diam nih, gitu. Terus atau yang tadinya diam kemudian agak frontal iya, ngomongnya. Oh, berarti ada sesuatu, ada gitu. sesuatu. Tapi jangan jangan langsung, Di-judge ya. judge ya, tetap harus, lihat dulu. Mhm, Oke, saya observasi dulu, kemudian lihat, apa namanya, cara berpikirnya, ditanya baik-baik, "Kamu kenapa?" Gitu. Mereka nggak apa-apa kok ditanya kayak gitu. "Bunda boleh nggak ngomong?" "Oh, kenapa?" Biasanya kan gitu iya, ya anak-anak anak-anak itu, udah SMA. "Heeh," gitu, "nggak usah," katanya Mood-nya gitu udah ya. Oke. Oke, tapi kadang kita butuh, dengan mereka, timing buat mereka. Misalkan diajak ke kafe, berdua aja. quality time tuh penting ya. Betul. Diajak ke kafe berdua aja, minum kopi gitu ya. Mhm. Itu mereka seneng. Iya, dan bisa Ketika mengeluarkan apa yang iya, mereka betul. lagi, apa ya, proses yang mereka lagi Betul jalani gitu betul betul, kan. heeh, Tapi ya intinya tanpa judge tuh bener sih. Karena betul, beda sih, bener banget Mbak, aku ngerasain kalau misalkan mhm kita lagi pengen tahu anak kita ini mhm kenapa, itu misal kita mhm masuk di fase mereka lagi menggambar atau apa, mhm, kita lagi santai nanya itu akan lebih ngalir, natural dan betul keluar semua betul dibanding duduk sini mama mau ngomong itu betul, beda. itu beda banget kan? Cuman gitu doang kan, Betul itu betul. beda banget. Jadi emang harus tricky ya Mams gitu Iya, ya. betul. Jadi ada saatnya kita jadi, sahabat, Sahabat, ada setuju. Ada saatnya saatnya jadi kita teman, jadi teman, ibu, betul betul, iya ya. jadi ibu Jadi gitu. mungkin bisa disimpulin rules tetap harus ada gitu, Betul aturan tetap harus ada. betul, Cuman, gimana ya, kedekatan tuh harus terbangun gitu ya. mhm Kayaknya mhm kalau koneksi terbangun, rules pun juga akan diturutin ya, ya nggak sih? betul Yang susah betul, adalah kita memberikan peraturan tapi kita nggak punya koneksi betul gitu. sekali, Terkadang mungkin PR buat orang tua yang bekerja, mhm jangan sampai gini kali ya, punya mindset kalau seberapa banyak pun mungkin, apa namanya, yang membantu anak kita di rumah, mhm, entah itu ART atau suster, bala bantuan sebanyak apapun, tapi betul. anak tetap butuh sama kita, Yes, waktu sama betul kita gitu betul ya. betul. Beda kan? Beda. Mereka butuh butuh waktu yang memang mereka bisa didengar. Nggak Bener. perlu kita ngapain, Sebagai anak ke orang betul. tua, iya. Heeh, mereka ngomong, "Oke, Bunda dengar, tuh silakan ngomong." Tapi Bunda jangan ngomong, "Iya, oke." Setelah dengarkan semuanya yang oke, terus Bunda boleh komentar, "Oh boleh." Ya udah. Jadi, ada waktu mereka untuk bersama kita mencurahkan apa ya, Perasaan, iya. betul. Dan kesepakatan, "Bunda jangan ngomong." "Oke, aku nggak ngomong." Udah Mhm. gitu. Dan itu pasti akan terbangun, komunikasi dengan mereka. Iya iya. Mhm. Banyak ya PR-nya kita para mamis ya. Oh, luar biasa memang. Iya, bener. Nah, terus Gitu. kalau peran sekolah dan guru nih dalam Mhm mendukung kesehatan mental siswa, mungkin kalau dari Mbak Gita atau sekolah Mbak Gita tuh mhm gimana sih perannya sejauh mhm. ini? Iya, luar biasa ya, sekolah itu sekarang, sekolah tuh memang sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Iya Kalau dulu sekolah mungkin datang jam 7 pulang jam 10 atau jam 12 ya. iya, Kalau sekarang itu sampai jam 4. bener lagi, Otomatis mereka di sekolah tuh panjang waktunya. setuju. Nah, itulah yang terkadang sikap mereka di rumah itu berbeda dengan Di di sekolah, sekolah. ya ya. Betul, di sekolah. Itu yang kadang suka abai tadi, Mhm, suka tidak terasa oleh mamis-mamis gini. Nah, yang paling, kami lakukan adalah mendeteksi. mhm, Jadi ketika anak ini ada masalah, itu akan terdeteksi dengan mhm. sendirinya. Muncul mungkin dari kalimat, pendeteksi Oke. ya. Nah itu, jadi sekolah itu mendeteksi dini perubahan sikap anak.
Mhm. Jadi kalau pas masuk Tapi itu sekolah gampang, Mbak, anaknya banyak loh iya maksudnya betul, itu anaknya tugas banyak guru ya. BK ya kalau Iya, gitu tuh? guru BK dan wali kelas, Oke, iya gitu. karena kan yang stay terus kan wali kelas kan Betul, wali sebenarnya, yang kelas, standby di betul, situ. standby terus wali kelas dan BK. Oke. Nah, ketika kami kadang juga kalau tiap tahun itu suka ada tim dari puskesmas juga Mhm, datang ke mhm. sekolah untuk melakukan pengecekan kesehatan, Oh, baik oke. kesehatan fisik maupun Mental mental. juga. Betul, dan ternyata memang lumayan ada beberapa anak yang terindikasi ada Oh. beberapa bekas di Oh iya? Berarti itu betul. kayak ini dong, maksudnya percobaan beneran? Nah, itu dia, makanya sekolah itu pendeteksi, Mhm, screening. mhm. Nah, dari screening itu akhirnya kami tim BK, kesiswaan, dan wali kelas itu akhirnya tadi Itu bercoba sebanyak apa sih, mengkonseling. Mbak? Maksudnya pasti ada tiap tahun atau gimana sih? Nah, itu biasanya nggak bisa kita tentukan Iya, sih, iya, iya, iya. cuman memang anak-anak zaman sekarang memang luar biasa gitu. Enggak, yang aku tanyain itu mereka itu, Mhm. beneran uji coba atau keren-kerenan doang atau maksudnya, apa yang ada di pikiran mereka gitu Oh, maksudnya? Apa mereka udah bener-bener gitu. hopeless Betul. atau kadang kan ada tren ikut-ikutan temen gitu tuh Betul. gimana, Mbak? Nah, kebetulan saya pernah, eee, konseling Heeh, ngobrol dengan anaknya. iya, iya. Jadi anaknya tuh, "Mem, aku pernah loh, pengen aja aku nggak mau lagi di sini," gitu. "Maksudnya?" Saya bilang gitu. "Ya, saya pernah mencoba untuk itu," gitu. Mhm, "Oh, kenapa?" Saya bilang. mhm. "Saya khawatir tidak bisa melihat masa depan saya. Karena tadi saya orang tua saya, Mem, yang tidak mendukung saya untuk, masa depan saya bagus." "Oh, seberapa tahu masa depan kamu?" Saya bilang gitu kan. Mhm, Jadi mhm. anak itu butuh didengar. Tapi itu bisa disimpulkan hampir 100% problemnya di orang tua nggak sih, Mbak? Kebanyakan Iya kan? Mungkin kebanyakan, 90% bisa ya? Kalau betul psikolog juga kemarin ngomong hampir semua anak betul, yang punya masalah mental itu dari rumah. Entah dia betul tinggal sama siapapun itu, ya di rumahnya dia itu. betul betul. Karena, eee, karena saya pernah belajar ya tentang, pendapat Ki Hajar Dewantara itu bahwasanya kalau di sekolah itu guru itu hanya memperjelas Mhm. kertas putih yang sudah diisi Iya, oleh iya, orang tua. benar. Jadi guru tuh bukan menuliskan. Yang menulis tuh orang tua. Iya, Betul. iya, Jadi iya. anak itu seperti kertas putih yang dituliskan oleh orang tua. Mhm. Guru itu hanya memperjelas. Menjelaskannya. Iya, memperjelas, "Ini loh Bun, ini loh Mams, anak Bunda itu sudah dituliskan sama Mamis kayak gini. Mhm. Kami hanya memperjelas dan memberikan informasi terkait yang sudah Mami Iya. tuliskan di Mungkin situ." pentingnya para mamis untuk cari sekolah yang satu visi misi dengan, Betul, pemikiran orang tuanya betul, gitu kali ya. betul. Iya, iya. Itu penting banget. Jadi, Mhm. terkadang tadi makanya, ada orang tua yang, "Oh udahlah saya sekolahin anak sampai sore selesai." Padahal Ya, nggak gitu. bener. Pad Apalagi orang tua zaman sekarang tuh juga banyak mindset mau anaknya di boarding atau dipondokin kayak biar mhm, anaknya jadi gitu kan. harusnya Seolah-olah jalur ekspres nah ya. itu sebenarnya, Dirubah harus dirubah mindsetnya. mindset-nya. Iya. Jadi, mamis itu ketika anaknya di-boarding, oke saya di-boarding tapi tetap tetap lihat cara dia berpikir. Iya, 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 Eee, iya. kira-kira, masih satu jalur nggak dengan Bener, kita bener. gitu, itu Kalau kata penting. Ustadz boarding tuh hanya apa ya, transportasinya ibaratnya Mhm, anaknya mau dikirim kemana nih sama orang tua, betul. gitu. Si boarding nih hanya mau naik apa, bis boarding gitu Betul ibaratnya ya, betul. mobil sekolah lain, tapi tujuannya orang tua, Nah nggak itu. bisa mau, "Udah pasrah aja semoga anak aku dapat hidayah," Nah, gitu kan. nggak bisa. Tapi orang tuanya nggak memberi teladan Nah, gitu itu kan. dia. Jadi, nggak bisa Mmm, lepas ketika orang tua tuh nggak bisa lepas. Apapun yang anak lakukan pasti setidaknya ada kontribusi tapi dari Mas sejauh ini, orang tua yang paling tidak kooperatif atau mungkin yang baik kita merasa ini korban anak orang tua banget, mungkin orang mhm tua mhm. terlalu egois itu apa sih Mbak problemnya? Mhm. Yang paling ngena banget nih muridnya Mbak Gita ada nggak? Ya tadi ya, orang tua yang nggak tahu anaknya ternyata sudah mengalami itu dari Mhm. SD, Itu karena SMP. bekerja gitu ya? Iya betul, memang kebanyakan tadi saya bilang karena tuntutan ya. Kita Iya. kan, zaman sekarang orang tuh lebih banyak tuntutan, orang tua harus mencukupi kebutuhan anaknya.
di satu sisi dia Sebelum juga mencukupi kebutuhan luar dulu ya. betul. Makanya Jadi tadi prioritasnya nih harus dibenerin dulu. betul. Makanya mindset dari ibu itu penting banget. Iya Jadi iya ibu iya. yang terlalu dominan itu juga nggak bagus. Oh iya ya. Betul, ibu yang terlalu dominan tanpa mengapresiasi seorang ayah itu juga nggak bagus. Makanya harus dua. Mungkin PR buat para ibu ya. Terkadang tuh Mhm, gini Mbak, ibu tuh dituntut dominan mhm, karena mungkin ayahnya banyak bekerja di luar gitu. Cuman betul, berarti mungkin PR di para ibu, sebisa mungkin libatin nih para suami ya buat betul, quality time sama anak juga betul, gitu. Karena betul. ternyata, sosok ayah itu superhero banget ya sama semua Betul. anaknya Nah, maksudnya. itu dia. Pentingnya POV ayah di mata anak-anak tuh berperan banget ya, Mbak. Banget. Kalau fatherless banyak nggak isunya, Mbak, di murid-murid Mbak gitu? Banyak. Banyak juga? Jadi, ada anak yang nggak pernah mau sekolah Mhm. ketika ayahnya ini, eee, kerja di luar kota. Nggak ada Oh, juga yang seperti bentuk itu. demo gitu ya? Dan itu akhirnya keluar, jiwa yang, impulsif ya, agresif Oke gitu. Anaknya sela sangat sangat tidak bisa diatur oke. jadinya. Karena sosok ibu tidak kuat. Nah, Mhm. dia terlalu ayah sekali, jadi apapun ikut ayah. Ayahnya. Betul, ketika ayahnya bekerja, ya hilang. Tidak ada lagi yang bisa mengkontrol dia. Itu yang harus disepakati ya menurut saya antara, ayah sama bunda ketika mau parenting itu harus disepakati. Bener bener, pentingnya kompak ya, suami istri Betul ya. sekali. Banyak yang seperti itu. Jadi ayahnya A, ibunya B, B. Nah, itu nggak boleh, nggak boleh sama nggak sekali ya. boleh sama Orang tua sekali. berantem juga nggak boleh anak Tidak tahu, boleh. sebisa mungkin ya. Bahkan Betul. mungkin bukan sampai level berantem, beda pendapat aja kalau perlu anak jangan tahu Nggak tahu. ya. Iya Tapi iya. kalau mengeluarkan pendapat menurut saya memang tidak apa, misalkan Iya di iya. meja makan kita Iya, ngobrol ya, berdiskusi lah berdiskusi gitu. gitu. Kalau misalkan sampai ada yang, anaknya, "Tunggu saya mau berpendapat, saya mau ngomong dulu Bun." "Oh boleh." Jadi itu akan tercipta, eee, Ya. komunikasi yang aktif ya. Yang sehat juga, Betul iya iya iya. betul. Mbak, tapi, apa ya, mungkin aku bisa bilang harapan atau maksudnya anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip "bermasalah" di Mhm mental ini, kalau dia cerita tuh dia mengharapkan keluarga yang seperti apa sih? Maksudnya rata-rata mhm. tidak harmonisnya suami istrinya, ibu bapaknya gitu? Iya, sebenarnya anak-anak ini ketika sudah tahu ayah dan bundanya itu, broken, Mhm mereka sebenarnya sudah, "Oke, nggak apa-apa mhm kalau ayah dan bunda itu broken nggak apa-apa, mhm. tapi tolong jadilah yang kooperatif." Oke, Gitu. berarti mereka tuh mengharapkan kooperatif ya, mengharapkan Betul kekompakan gitu. betul. Makanya ada bener nggak sih Mbak, ada, yang bilang kalau orang tua, maksudnya suami istri memang Mhm sudah setidak bisa itu dipertahankan rumah tangganya, mhm, jangan menggunakan alasan anak untuk betul, bertahan, itu benar ya? Katanya benar, mungkin lebih baik berpisah, iya, anak bisa lebih mengerti dan menerima, betul. asalkan nggak ada cekcok-cekcok Iya, itu benar betul, ya berarti ya benar Mbak? benar. Sampai ada anak yang, "Mem, itu kan, mama aku." "Oh, beda beda, ini bunda aku." "Oh iya? Oh, tapi kamu nggak apa-apa?" "Nggak apa-apa." Iya iya Jadi dia iya. udah menerima. Kalau anak SMA Iya. itu sudah mulai bisa diajak diskusi, udah Iya mulai iya, dewasa. karena udah transisi Betul ke dewasa. betul. Makanya mamis yang punya anak SMA, jangan jadikan mereka masih seperti anak-anak Nah, SD. terkadang ibu itu suka nganggep anaknya kecil terus Betul. nih, PR-nya nih. Jangan. Jadi Aduh. kalau udah ada para mamis yang punya anak beranjak SMA nih, apa PR terbesarnya, Mmm, Mbak? Apa? sadar dulu kalau mereka sudah SMA. Sadar dulu, Betul, sadar oke. dulu mereka sudah SMA. Yang kedua, karena mereka sudah SMA, mereka punya pendapat, Oke, punya pemikiran. baik. Betul, Jadi dengarkan gitu ya. dengarkan, apa Beda nih cara nge-treat-nya. betul, beda cara nge-treat-nya. Guru ketika guru SD, guru SMP, guru SMA, itu beda semua. Iya, benar, Makanya, setuju. tadi saya guru SMA, iya saya sadar awal dari guru SMA. Ketika Iya. saya harus jadi guru SMP, saya nggak bisa. Iya iya Karena iya. psikologis pendidikan untuk SMP, SMA Beda, itu berbeda, heeh. betul. Tapi terberat SMA nggak sih, Mbak? Menurut saya kalau karena saya udah di SMA ya, Heeh, justru fase terberat adalah SMP. SMP ya? Masa transisi banget, Betul, oke, itu yang terberat. iya iya, Kenapa ketika SMP anak itu baru pubertas, iya sih, perempuan maupun laki-laki. iya, Kemudian tingkat ingin tahunya besar, bener bener bener, tapi pemahaman mereka itu masih minim, iya. sangat-sangat minim. Cuman dipengaruhi dari media juga, apa Betul. informasi yang begitu Nah, banyaknya. yang nggak bisa mereka saring kan. Bener 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 Mereka bener bener, terima terima terima, tapi nggak tahu itu cocok nggak buat mereka. iya, Mereka nggak bisa. Tapi kalau anak SMA,
gampang. Ketika Mmm. anak SMA tahu informasi seperti ini, itu bisa didiskusikan Iya kalau anak sih. SMA. Terus mungkin bisa dibilang, apa ya, pengenalan karakter jati dirinya tuh mungkin dari SMP udah ada yang kelihatan ya? Maksudnya Betul misalkan anak-anak yang suka organisasi di SMP, betul. SMA kan dia udah tahu, "Oh gue Mhm, anak organisasi, mau organisasi lagi." iya, Udah mulai ngerti gitu ya, mana yang dia minat, mana betul. yang ini gitu ya. Jadi nggak se-PR di SMP Di ya? SMP. Jadi sebenarnya fase yang paling, harus screening-nya besar itu di Iya iya SMP. iya. Jadi ketika dia Ya sudah riskan masuk banget ya. betul, riskan sekali, dalam hal, lawan jenis. Iya. Saya pernah punya kasus lawan jenis itu di SMP, teman saya cerita, kita sering cerita guru-guru gitu, Iya. itu anak SMP itu pengen tahu, Heeh. akhirnya dia, yang laki-laki ini memegang Aduh. anak perempuan. Ah, Ditanya, "Kenapa kamu heeh. memegang itu?" Gitu. Terus, "Pengen tahu." Loh, Ah. "Kenapa?" "Nggak apa-apa, saya pengen tahu aja." Oh, berarti memang edukasi yang tadi harus harus, sinkron ya, SMP itu memang, eee, dengan lawan jenis itu penting sekali edukasi, tentang seksual, itu penting Iya iya iya. buat, anak-anak kita ternyata. Karena media tadi, Mhm itu mhm luar mhm. biasa. Kalau isu seksual sendiri anak SMA masih cukup ini nggak, banyak nggak kayak gitu? Ah, kalau anak SMA tadi, Mhm karena dia sudah SMP mhm sudah melewati, nah di SMA itu kematangan. Jadi ketika mereka sudah mulai masuk tahap mulai dewasa ya kalau mhm SMA itu ya sudah tahu batasan. mhm Oke, kamu ketika kamu seperti ini, kamu tahu ya, udah SMA ini lawan jenis, mhm. gitu. Semua yang kamu lakukan itu pasti ada konsekuensinya, seperti itu. Jadi ketika memang ada namanya anak SMA ya, Mams, Mmm, itu pasti, seperti, suka, iya, itu udah jadi ya diceng-cengin gitu diceng-cengin, kan. betul, "Kamu gini ya, gini." Oh, Tapi pernah nggak Mbak dapat isu, maksudnya dapat masalah yang mhm misal ada murid yang mungkin mendapatkan pelecehan baik secara mhm. verbal maupun ini terus melapor gitu? Iya. Nah, itu pernah juga sih Mhm waktu itu. Nah, itu tapi mhm kami panggil, kemudian kami tanyakan ke anak A, kemudian kami tanyakan ke anak B. Jadi dipanggil sama mhm kami seberapa, kronologinya gitu. Nah, ternyata setelah itu kami, panggil orang tuanya juga. Nah, mhm. itu memang setelah kita jadikan SOP, kemudian alhamdulillah tidak pernah ada yang sampai fisik, tidak Oke. pernah ada gitu. Karena kan tuh ketakutan orang tua Betul terbesar sekali, ya, kalau punya anak betul SMA pasti betul, kecemasannya tuh kan kecemasannya itu. gitu kan. Iya, terus gimana sih, kita kan nggak ngawasin di Mhm mhm, sekolah 24 jam ibaratnya. Terus betul. mungkin anak SMA itu kalau ditanya jawabnya singkat-singkat, kayak gitu Betul aja gitu, ya betul kan. betul, kalau Sekolah gimana? betul, Biasa. biasa gitu kan Aduh udah gimana mau nguliknya gitu kan. ternyata anak SMP juga begitu. Jadi anak Iya saya iya, SMP SMP mulai. iya, kalau Mhm. ditanya, "Gimana Kak di sekolah?" "Ya Ya biasa," biasa, iya. gitu. "Pelajarannya gimana?" "Ya kayak pelajaran aja," Iya, aku gitu. juga gitu, Mbak, sampai apakah Nah kita harus menggunakan, kosakata baru? Jangan gimana sekolah hari iya ini gitu kan betul. buat mancing-mancing. Tapi ternyata saya amati, dia itu kondisi capek. Iya sih, bener sih, Heeh, berarti bener. saya tidak boleh bertanya di saat dia capek. Iya. Nah, setelah itu baru kita ngobrol. Iya iya, setuju setuju. Jadi Aku aja buat rules di rumah mhm nih, Mbak, kalau mama pulang, mhm, kasih mama waktu 1/2 jam aja buat betul. beres-beres gitu. Kalau sudah lihat mama selonjor, boleh Bara silakan semua mama-mama absen. wah seru. Tapi itu bentuk diskusi rules yang akhirnya itu beneran apa ya, fair enough buat aku juga gitu, karena Betul pulang tuh kan capek banget ya, betul. Mbak, terus apalagi belum kamar mandi aja Nah, belum kita ibaratnya ya, terus anak saya 4 nih alhamdulillah. Maksudnya biar ketika pulang, "Mama mama," itu nggak bisa nih nerima nih otak nih. Jadi akhirnya bentar ya, tunggu-tunggu gitu. udah mulai sekarang kalau mama sampai rumah 1/2 jam ya, 1/2 jam, kasih waktu 1/2 jam beberes apa-apa, pokoknya minimal lihat mama udah selonjor di Baru kasur, baru, "Mah," gitu, diterima silakan. nah itu. Tapi itu oke gitu, itu tuh Betul bentuk apa ya, ya kita sebagai ibu kan juga punya hak ya betul kan. betul Jadi, mungkin anak-anak juga bisa minta ini, sharing lah betul diskusi, dia betul. boleh minta
minta rules mereka pengen Iya. gimana, diskusi aja kita kan kedua belah pihak, Betul ya betul. kan? Kayak tadi, karena memang anak itu butuh didengar, tapi Iya, momennya mungkin mereka kapan harus didengar, iya kapan oke, benar. silakan kamu punya waktu Dan mereka tuh sendiri. gampang dinasehati sebenarnya, maksudnya kalau Mhm, kita sabar, contoh betul kayak tadi rules aku aja mungkin sehari 2 hari pertama gitu, seminggu belum, betul. tapi sekarang mereka udah rapi, Nah, aku bersyukur sekali gitu. Jadi kalau sekarang tuh kadang, "Kok udah selonjor belum dicariin ya?" Gitu. karena sudah tahu rules-nya. Udah tahu rules-nya gitu kan. Akhirnya kita manggil, "Nak," gitu. Enggak, cuma Oke, berarti memang bisa mereka itu kalau kita, bisa diajari terus-menerus tuh pasti mereka bisa, bisa. Ya betul kuncinya tuh ibu nih harus sabar. betul. Kadang kan baru ngasih tahu sekali 2 kali, "Nggak bisa Nggak bisa dibilangin ya," gitu kan, emak-emak nih. betul, tapi kadang nada bicara kita juga harus diatur ya, Nah itu, bener, penting ya. penting banget. Kadang katanya salah tuh salah Nah intonasi, itu, bener ya Mbak ya? betul betul, Sebenarnya ini juga sama, ke pasangan juga sih Mbak menurut aku. betul Katanya betul. juga, berapa kali nih aku denger, hubungan suami istri ini suka ada cekcok-cekcok tuh bukan Karena salah maksud, salah intonasi itu betul, katanya. Bener salah ya? intonasi, Berarti ke betul. anak juga Ke ya? anak juga Tuh nice, ngaruh, penting. Bener 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 bener. ngaruh banget. Jadi, Iya. "Bunda, bisa nggak usah ngegas." "Oh, oke." Itu ternyata Iya dampaknya iya 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 iya. aduh Gen Z soalnya ya, Iya kan bener Mams. banget. Nah, Aduh. Mbak Gita kalau bullying Hmm, gimana nih? Kasus bullying dan kekerasan antar mhm pelajar tuh sekarang tuh sebenarnya isunya masih apa ya, se-hype itu nggak sih gitu? Kalau di mhm. SMA gimana nih atau SMA Mbak Gita pada khususnya ya? Iya, itu memang, luar biasa ya, ada beberapa kali kejadian gitu di SMA dan memang tadi kembali lagi bahwasanya, karakter pembulian ini itu tidak bisa kita langsung satu arah, Iya, menghakimi anak A atau bener, anak B. Yang salah adalah pelaku, yang salah adalah ini, tidak bisa. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, kami sebagai sekolah itu letaknya di tengah. bener, netral ya? Netral, jadi korban maupun pelaku itu bisa dilihat. Kenapa korban ini bisa Menjadi menjadi korban, korban, iya, seperti itu. Kemudian iya kenapa iya. pelaku ini bisa jadi pelaku. Cuman kalau bullying di level SMA tuh gimana sih, Mbak? Maksudnya kayaknya kan beda-beda nih kalau di level SD itu kan Betul, ejek-ejekan yang kayak gitu betul, aja gitu betul. ya, anak nangis ibaratnya. SMA tuh kayaknya nggak tahu ya Mhm, kalau zaman sekarang mhm. udah per kelompok gitu nggak sih bullying-nya Iya, jatuhnya? betul. Ya nggak Jadi sih udah kalau geng-geng gitu? jadi Tawuran dong? nah, nggak sampai ketawuran Oke. sih, nggak sampai ketawuran. Kadang tuh ada masih tadi ya, sifat dari bawaan SMP. Oke. Jadi egoinya itu masih kena gitu Iya ya. iya iya. Jadi misalkan anak kelas berapa dengan kelas berapa, Iya, nah itu merasa, "Oh nggak bisa senioritas. nih, Mhm. temen aku nih diginiin," gitu. Mhm "Nggak bisa mhm. nih, ini temen aku diginiin." Akhirnya nggak sadar mungkin karena anak SMA itu tenaganya udah besar ya. Mhm. Dia nggak bisa kontrol emosi, Iya langsung aja iya, gitu. anak Nah laki seringnya ya? betul sekali. Tapi kasus bullying lebih banyak di laki atau perempuan, Mbak? Kalau selama ini yang saya temuin sih yang berat itu yang laki-laki ya. Perempuan Jadi mungkin sebatas ini aja iya ya, betul, sebatas ini dan tadi omongan aja. kita bisa langsung, memanggil kemudian Lebih mudah diselesaikan perempuan atau laki-laki? perempuan Oh perempuan, perempuan karena karena mungkin ego ya, anak betul. laki apalagi usia segitu ya. Ya, betul sekali. Usia segitu, usia lagi dia, Iya, punya pendapat, terus kemudian ada lagi yang punya pendapat. Jadi saya punya pendapat nih, iya. dia punya pendapat. Secara fisik juga lagi strong-strongnya nih. Strong-nya mereka Iya kekuatan kan? mereka mungkin lebih dari gurunya. Iya 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 Jadi iya. ketika dilerai ataupun seperti apa ya, susah Tapi juga. seringnya akar masalahnya apa sih, Mbak, kalau di SMA? Sepele-sepele sih. Oh iya? Heeh, jadi kayak, "Kamu nggak suka ya sama saya? Kok nada bicaranya kayak gitu?" Kayak Mmm. gitu aja jadi masalah. Senioritas masih? Senioritas? Senioritas sih sekarang alhamdulillah sudah mulai tidak ada ya, Oke. tapi tetap aja sih menurut saya, namanya anak SMA dari Mhm. dulu itu mesti ada yang merasa, "Aku kakak Ya, kelas itu pasti iya loh," makanya, gitu. heeh. "Kamu harus menghargai aku Tapi loh," kalau gitu. ospek masih ada nggak sih, Mbak, di SMA? MPLS adanya MPLS, ada, apa itu masih itu ada OSIS heeh, biasanya kita masih yang ada gojolokan-gojolokan zaman dulu enggak nggak ada? ada. Apa tuh biasanya kalau Biasanya kalau MPLS? MPLS tuh, seperti seminar bullying Oh, kayak justru gitu. gitu ya Iya betul, terus sekarang. Itu kebersamaan. sudah di semua sekolah?
standarnya Iya, dari Dinas betul. Pendidikan? Iya, betul. Memang sudah ada Oke. standarnya dari dinas, untuk menyampaikan tentang anti kekerasan, kayak Mhm gitu sudah mhm. ada, ya. Sebenarnya berarti sudah ada standar ya, cuma Betul kadang sekali. sekolah atau Mhm. universitas ya yang masih suka Iya, ada kalau sekolah sih senioritas. udah jarang Udah ya, jarang udah ya? jarang. Tapi kalau kampus mungkin ya, Masih ya, karena kan masih banyak lebih malah. lebih bebas ya kalau Mhm mhm kampus. mhm. Kalau sekolah udah jarang yang seperti itu. Dan mungkin kalau kampus mahasiswanya tuh nggak semuanya di ini sama dosen ya, maksudnya, Iya, pengawasannya lebih betul. sulit Iya, kan gitu. betul. Mungkin dari sekolahnya sistemnya sudah tidak boleh Sepertinya, ada betul. itu ya, Iya, ospek yang parah-parah, cuma kadang kan mhm, emang dari anak-anak betul, mahasiswanya betul. dan di luar kontrol Betul, dosen gitu ya. karena kan emang kalau mahasiswa tidak ada yang mengkontrol ya. Iya, Kalau kalau mahasiswa SMA kan masih kayak kepantau semua betul, masih ada gitu, tanggung jawab dari wali 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 kelas juga, kelas, bener bener betul, bener. seperti itu. Kalau menurut Mbak Gita, cara terbaik orang tua ngerespon kalau anaknya jadi korban atau Mhm, bahkan pelaku bullying itu gimana sih? iya, kalau kami ya, sebenarnya kami berharap tuh kalau orang tua itu, eee, jangan langsung, men-judgement tadi saya Jangan bilang, langsung merespon kali ya? ah, Eee, kita bicara dulu, iya 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 iya. karena orang tua itu mungkin taunya dari satu sisi. Bener, Jadi, belum melihat harus dari POV helikopter gitu ya? betul, harus melihat dari Dengerin seluruhnya, anaknya aja. betul, dari seluruh kasus yang ada, permasalahan yang adanya bagaimana. Karena yakinlah, suatu kasus itu tidak mungkin muncul kalau tidak ada pemantik, Iya, dari eee, latar belakangnya. betul, tidak ada latar Tapi belakang. sejauh ini orang tua yang Mhm. anaknya jadi korban atau pelaku cukup kooperatif nggak Mbak? Kalau Alhamdulillah kooperatif cukup ya? kooperatif, Oke. dan, luar biasa saya mengapresiasi orang tua zaman sekarang ya, Oke. ya Mams ya, yang, luar biasa, mereka sudah tahu ya apa yang Iya, mereka harus, pertama kali lakukan oke. gitu, dan, anak-anaknya mereka itu harus seperti apa, Mhm mhm. dan akhirnya muncul, "Oh ya, anak saya harus seperti apa nih, saya harus Iya iya menerima iya anak iya. saya seperti ini." Itu luar biasa. Mungkin kayaknya udah SMA juga kali ya, Mbak, beneran deh. Bisa. Kayaknya kalau kasus di anak-anak yang TK atau SD, mungkin masih baru jadi ibu. Oh, iya Jadi bisa. kalau, dari guru-guru nih ceritanya Mhm, masih yang kayak, "Pokoknya anak gue yang paling benar. paling-paling benar." Oh, gitu. betul, Gitu ya. heeh, karena mungkin tadi ya, karena anak SMA kan Iya, punya pendapat. bener bener Kalau bener. anak SMA punya pendapat itu mereka pendapatnya tidak asal-asalan, Iya iya. saya yang Sudah tahu bisa gitu. menceritakan kronologi dengan Betul, clear juga. betul Kalau SD kan sekali. kamu yang salah kan gitu-gitu, Gitu, masih berantem-berantem yang betul. dan orang tua maunya anaknya dia yang harus safe gitu kan. Betul betul. Jadi gurunya Biasanya kan, PR. biasanya kan orang tua itu yang, 100% dikendalikan oleh orang tua ya, kalau Iya, SD, SD bener bener PAUD gitu. Tapi bener. kalau SMA kan tadi, mereka tuh sudah mulai berdiri Sudah berdiri sendiri sendiri, bener bener. Jadi makanya mungkin problemnya betul beda. betul, dan saya selalu menerapkan ke anak-anak, SMA, Mhm, "Kamu sudah SMA loh ya, iya, bukan anak SMP." harus di-remind lagi. Betul, artinya kamu sudah mulai berpendapat dan sudah tahu mana baik dan buruk. Bener, betul Kalau sudah betul. tahu mana baik dan buruk, kamu sudah harus tahu semua konsekuensi yang akan Iya, kamu dapatkan gitu. iya iya Itu yang iya. saya selalu terapkan, karena nanti next kamu akan terjun ke masyarakat. Bener. Kalau kamu masih seperti itu, bukan tidak mungkin kamu nanti tidak menyenangkan untuk orang lain Mhm mhm gitu. mhm. Karena orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat buat masyarakat. Setuju. Kamu nanti bermanfaat nggak? Setidaknya kamu lingkungan kamu lah Iya, gitu. Itu yang selalu ditekankan, mhm, berpikir dewasa. iya, Mau anak itu bijaksana. pintar ataupun tidak pintar, ketika dia sudah dewasa dalam berpikir, yakin anak itu pasti akan sukses menurut saya. Iya iya iya. Jadi problemnya beda-beda ya. Kalau Betul. kemarin guru SD itu justru lebih sulit, Mhm. ke orang tuanya. Jadi Mmm. orang tuanya yang susah diajak kooperatif gitu, karena mungkin Oh, anaknya berantem tapi tidak bisa menjelaskan dengan ini itu kan. dia, Jadi betul. guru-guru SD berharapnya kalau berantem diselesaikan di sini dulu ya, karena pusing kalau udah Wah, orang tua, "Anaknya udah main lagi Mams," nah katanya, itu betul sekali. "anaknya udah seru lagi nih orang Nanti tua orang tuh masih masih panas," gitu. nah itu yang, kalau SMA sih Iya alhamdulillah, alhamdulillah ya, karena karena anaknya mungkin sudah bisa orang menjelaskan. tuanya berarti juga mungkin udah cukup dewasa menjadi orang tua Betul gitu betul ya. betul sekali. Oke.
luar biasa. Kalau strategi sekolah ada nggak Mbak Gita cukup Mhm, efektif buat mencegah bullying kalau dari sekolah mhm. Mbak Gita apa nih? Biasanya kami ada, program untuk seminar anti bullying, Mhm, kami rutin itu ya? rutin, kami panggil dari dinas terkait untuk Mhm, program, seminar bullying, kemudian, oke. kami ada timnya. Jadi Oh, untuk yang penanganan bullying ini memang ada tim dari kesiswaan, oke. kemudian Ada psikolog BK. gitu nggak sih Mbak kalau sekolah? Iya, ada. Ada? Jadi psikolog kami dari yayasan. Iya, biasanya gitu ya Iya, betul, dipanggil kayak dipanggil, berapa bulan betul. sekali. Betul, tapi biasanya tadi tahapannya. Mhm, Tahapannya itu kita masuk ke BK dulu. oke. Betul, Jadi nggak semua BK. anak ke psikolog ya? Betul. Ya ya ya, Makanya tadi lihat dulu, mhm, apa namanya, levelnya ya, oke. ringan atau berat. Kalau Iya iya, memang di BK sudah tidak bisa, baru nah baru ke baru ke psikolog, psikolog. gitu. Oke oke. Nah, kalau media sosial Mhm, digital ya, Mbak, mhm, di SMA tuh ada nggak, kayak, mengarahkan anak-anak mhm. cara yang dengan bijak menggunakan media sosial, di SMA tuh ada nggak sih pengarahan seperti itu, Mbak Gita? Iya, ada. Kalau kami di sekolah itu biasanya memang, boleh menggunakan handphone, Ya kan udah SMA boleh, ya, udah banyak SMA. tugas juga pakai Betul, handphone. betul. Tapi kami biasanya kami kumpulkan dulu kalau tidak digunakan. Oh gitu, Betul. Jadi semua, alat digital kami kumpulkan, handphone ya terutama, mhm, atau tab, atau, komputer itu, laptop, itu kami kumpulkan semuanya. Nah, nanti ketika gurunya memang, membutuhkan untuk media belajar, itu baru boleh dibagi. Ada diambil. sidak nggak, Mbak, dicek-cek gitu? Ada dong. Pasti ya, itu Jadi rutin ya? itu rutin. Jadi kalau anak-anak tuh udah tahu kalau, jangan deh, jangan Razia? jangan jangan pernah ngambil handphone deh, soalnya nanti kena, apa namanya, hukumannya berat, daripada Iya, nanti disita handphonenya iya iya gitu. iya iya iya. Jadi memang, Kalau razia sampai ke yang mereka buka gitu ada, Mbak? enggak. Oh nggak ada? Enggak, karena kita Oh, tahu ranah privasinya mereka ya, oke. gitu. Enggak pernah, kecuali memang ada indikasi yang berat. Oh, Misalkan, yang berat lah ya, iya kayak iya iya gitu iya. baru, Kayak kalau SMP masih ada tuh, Mbak. oh, Mungkin oke. karena belum puber kali ya, Belum masih puber, betul, masa-masa ini betul, ya. Jadi betul, memang ada razia seperti yang dibuka aplikasi betul. pajak, Oh, terus juga kalau karena memang pernah iya. pernah pernah, Mams. Jadi aku pernah, ini saya sidak ya, saya buka, "Ma'am, please." Itu kan ranah privacy. Wow, Coba, anak anak SMA ya, SMA loh. Mams, dia udah bisa Betul, udah bersuara dan berpendapat betul, gitu ya. betul, betul. Oke, saya Oke, bilang, "Oke, ini ranah privacy ya." mhm. Oke, tapi, saya sebagai guru tidak mengizinkan penggunaan handphone pada saat jam pelajaran saya misalkan. Iya, Oke, kemudian kalau memang kita gunakan, tolong ya kita punya kesepakatan. iya iya iya. Jadi sebelum mulai kita bikin kesepakatan dulu ya. Oke, Saya mau kalian masuk ke dalam, link pembelajaran saya. iya. Oke, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak gimana? Oke, sip, oke. Nah, baru mulai. Jadi Masih ada hukuman nggak, Mbak, sekarang? hukumannya tadi kayak misalkan, handphone ya, Heeh. karena kamu tidak menyepakati, kita ambil handphonenya, Oke. kita sita dulu ya, Iya 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 iya. gitu. Karena sekarang, aku tuh ngisi anak mau masuk SD, SMP Mhm, itu mhm, bahkan ada, apa namanya, formnya itu, mhm, tesnya itu kita ditanyain, "Apakah ibu bersedia jika mhm. anak mau mendapatkan hukuman jika tidak menjalankan konsekuensi?" Ke samping, "Kenapa harus ditanya?" Gitu kan, dulu kita nggak SD, SMP Nggak ada kalau itu ya? dimarahin pukul-pukul gitu Betul, kan betul, sama betul, guru. betul. Sekarang bahkan kita ditanya Nah, gitu iya kan, betul, memang kadang ada orang tua yang tidak yang berkenan ya. tidak berkenan, betul. Mungkin tidak berkenannya dalam arti, nanti takutnya anak saya dihukum fisik, Iya 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 iya. gitu, dihukum seperti ini. Oh enggak, Tapi it ini, plus minusnya apa, Mbak? Maksudnya apa nggak ngebikin anak jadi kesannya manja gitu? betul. Kayak kebal hukum gitu nggak sih, Mbak? Betul, betul. Eee, kita ada surat seperti itu. Mhm, Jadi orang tua itu harus menandatangani kesepakatan, oke. surat kesepakatan dengan sekolah bahwasanya ketika anak itu, berbuat salah atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal, itu sudah ada konsekuensi. Jadi kita tekankan itu sebagai konsekuensi Oke dan hukuman-hukuman di situ tidak dalam bentuk hukuman fisik. oke. Hukumannya itu harus yang mereka Berarti bisa. emang fisik sudah nggak ada ya? Sudah Betul, dihapuskan? betul. Itu perintah dari dinas nggak, Mbak, kalau gitu? Iya, Oh betul. Memang memang. tidak boleh Oh hukuman oke. fisik. Hukuman yang sekarang digunakan tuh hukuman yang harus mendidik.
Oke. Betul, hukuman Ya mungkin plus ya. betul, ada plus Cuman minusnya minusnya sih. anak-anak ngegampangin nggak sih? Dulu kan Betul, takut banget betul, kalau kita nggak melakukan tugas iya dengan betul. baik dan benar kan? Tapi termasuk, saya sekarang tidak pernah memberikan hukuman fisik, tapi anak-anak, Oke, agak saya termasuk guru yang agak ditakutkan. oke. Jadi saya guru kimia ketika Guru saya killer guru ternyata, killer Mas. tapi killernya saya nggak pernah, hukum fisik, Fisik tidak ya, pernah. heeh, Saya tegas. hanya tegas dan, tadi masuk ke dalam pikiran mereka. Iya Jadi iya iya. memahami ketika kamu misalkan seperti ini, saya adil nggak memperlakukan kamu sama dengan teman kamu? "Oh Iya, enggak Mem." "Oke, berarti kamu harus apa?" "Oke Mem, saya punya konsekuensi." "Oke, harus iya. bagaimana?" Karena Gitu. itu penting, Mbak. Betul, Perlu kayaknya betul. di zaman sekarang yang mungkin anak-anak sekarang tuh anggap semua serba gampang, serba instan, serba mudah gitu kan, serba Betul. kalau nggak ada apa ya, punishment gitu tuh kan mereka juga makin kayak nggak punya daya Betul juang, kan gitu sekali, loh, betul. Mbak. Tapi tadi anak sekarang itu tidak bisa kalau kita kayak VOC dulu ya. Iya sih. Itu malah lari mereka. Bener sih, bener Betul, anak bener. sekarang itu, dia harus diajak tadi, Oke. "Kamu punya kesepakatan dengan kami, kalau Mhm. kamu melanggar berarti harus apa?" "Oh iya Mem, saya harus ini." "Ah, berarti kalau saya nggak berikan hukuman, saya adil nggak sih sama teman kamu Iya yang iya lain?" iya "Oh iya. ya nggak adil Mem." "Oh ya baik kalau gitu, berarti gimana?" "Oke Mem, saya jalani." Akhirnya muncul, itu yang Harus harus ada penerimaan juga dari betul, dia, jadi menyadarkan ya. betul, dan pendidikan yang sukses adalah pendidikan yang menumbuhkan, timbul akhirnya kesadaran diri mereka terhadap konsekuensi. Kalau Betul. kalau kalau dulu kan, "Kamu harus ini, kamu salah kamu harus ini, Titik titik." gitu. Kalau sekarang enggak, itu harus muncul dari pernyataannya mereka. Iya, Jadi jadi harus kesepakatan dulu. betul, Itu juga yang bisa Mamis lakuin di rumah betul ya, rules sekali, ini betul ya. Jadi betul. kalau mau jangan langsung ngelarang Nah, anak, betul. tapi didudukin, kita kalau kamu begini lagi seperti ini seperti Betul ini gitu betul. ya. Jadi Iya iya anak itu iya, dilibatkan betul, dalam, memenuhi konsekuensinya dia. Bukan sebagai, benar. saya berarti korban dong, korban Iya iya hukuman, oh iya iya enggak, iya. kan kamu yang membuat, kamu Jadi terlibat ya. betul, di situ sih. Pernah Oke, soalnya punya kasus anak-anak yang, nggak bisa di-punishment gitu, nggak bisa, iya. akhirnya dipanggil, diajak ngobrol, "Kalau saya seperti ini gimana? Nah kamu kamu misalkan di posisi saya sebagai guru, gimana?" Iya iya. Jadi Jadi harus, apa ya, memberi sudut pandang yang lebih luas ke betul anak. sekali. Coba deh dibalik Nah, gitu coba deh ya. dibalik kita Iya gimana iya nih, iya iya. kamu kalau jadi teman kamu, kamu jadi menyenangkan gak sih buat teman kamu? Enggak sih. Ya Mhm. udah, coba. Padahal sesepele diingatkan ya, Mbak, Betul cuma caranya aja. betul. Iya, Anak emang itu ibu tuh harus kreatif. kreatif, nggak bisa nerima. Iya, ada 1001 cara, Mams, makanya kita harus rajin belajar, Betul. cari-cari ilmu dari manapun gitu ya. Ternyata zaman VOC nggak bisa kita terapkan sekarang. Tidak bisa. Tidak bisa. Mbak, kalau hal terpenting Mhm, apa nih yang harus selalu diingat para orang tua mhm, dalam mendampingi anak SMA mereka? Buat para mamis yang punya anak SMA nih, kalau Mbak Gita bisa, mengingatkan nih hal terpenting apa sih mhm. gitu yang harus Dari SMA ya, hal ya, terpenting yang buat anak SMA itu adalah, tadi jadikan mereka anak SMA. oke, teman mungkin ya? Temen, Udah fase orang orang tua sama iya temen ya? Udah betul, udah fase bukan terlalu ibu anak banget enggak gitu nggak ya? bisa. Jadi please moms, Partner. dia itu sudah anak SMA. Iya 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 Emang iya. kalau ibu menganggap pasti anaknya adalah anak yang lucu. Iya, nggak usah sama kadang kita yang sudah menikah kalau ke ibu aja kan ibu juga masih anggap kita anak Sudah kecil, kitanya juga otomatis manja lagi gitu betul. kan. Nggak bisa, anak sekarang tuh Mmm, kalau kamu udah SMA, "Oke kamu anak SMA ya, oke." iya, Jadi tempatkan dia posisinya seperti anak SMA. nah SMA, oke. Betul. Nah, mamis tuh harus, paham bahwa anak itu bukan anak bayi dan mereka So, itu moms, harus didengar. Mereka iya, butuh butuh didengar, mereka butuh ya kadang dipeluk, itu bukan satu mhm, hal yang memalukan dan iya. jangan pernah judgement. Kalau mungkin anaknya juga, malu, ibunya harus memulai ya, buat touching ke anak gitu Pernah kan, ada, peluk. mams, kita tanya, waktu itu di konseling panggil orang tua, "Oke Pak, anak itu nggak tahu bapaknya kerja di mana." Serius? Serius, Aduh sedih luar banget ya. biasa. Ternyata bapaknya pun seperti itu. "Kenapa nggak tahu?" "Saya emang tidak pernah memberitahu anak saya kerja di mana." "Hah?" Ah, Kaget satu saya, rumah. satu rumah.
Oke, kita Itu mungkin kan tradisi turun-menurun gitu nggak sih Mbak biasanya? betul Ya betul. kan, mungkin orang tuanya juga kaku Betul, dulunya. nah itu. Kemudian setelah selesai, "Oke Pak, silakan Bapak dipeluk anaknya." "Oh nggak bisa, ini bukan pendidikan saya." Kami langsung diam, "Oh baik." Ah. Padahal Aduh padahal kasihan, anak ini, butuh betul, dipeluk, iya pelukan ya, itu bukan hal yang memalukan kok, bener bener bukan bener. menganggap dia jadi anak yang lemah, enggak. Iya, justru itu energi baru ya. Itu. Kalau bukan kita yang meluk anak siapa Nah, lagi? Nanti kalau betul. dipeluk yang lain bingung. Itu dia, Iya kan? betul sekali. Oke Mbak, kita terakhir dong pesan singkat buat para mamis pendengar podcast ini. Oke. Mungkin boleh yang paling penting inti terakhir kesimpulan yang Mbak Gita bisa sampaikan atau sharing buat para mamis. Iya betul, untuk para mamis semuanya, please, jangan malu-malu untuk sharing sesama mamis, itu penting banget. Bener. Karena kita nggak bisa hidup sendirian Iya, dan bikinlah kesepakatan dengan anak-anak kita, itu penting ya, penting dan selalu penting. tenang. Nah, itu yang paling susah buat Karena ibu-ibu ya ibu-ibu tuh selalu kan? overthinking. Iya, gitu kan, kita di mana pikirannya mana Nah mana itu mana, dia, ada gitu aja kan. dan harapan ibu tuh pasti selalu besar sekali terhadap anak. Bener, padahal sebenarnya jangan ya, jangan terlalu apa ya, memberikan Mhm. target Betul untuk anak betul gitu betul. kan. Tenang aja, anak itu yakinlah, anak itu pasti akan membanggakan orang tuanya. Bener, dengan caranya sendiri Betul betul, support masing-masing. mereka, terus support, anak-anak Oke, kita, bahwasanya mereka tuh butuh support kita gitu. iya mereka cuma butuh support ya, kadang Betul, kita lupa. Ya kan, makanya betul. pelukan tadi, Nah, ciuman ke anak, betul itu betul, penting penting banget banget. Mams, jangan sampai di-skip Jangan ya. sampai di-skip, Nggak usah malu-malu mulai sekarang. karena anak Buat kita yang nggak itu biasa, iya, iya, dan betul anak pasti happy kok, betul. semalu-malu segengsi-gengsi atau JM-JM-nya anak ya, walaupun udah SMA gitu Betul kan. betul. Tapi dia pasti happy gitu Betul. kan. Dia tuh berangkat sekolah dengan, sentuhan orang tua rasanya pasti beda kan. Betul betul sekali. Kita marah-marah, oh pagi-pagi kan bisa gitu ya, Iya. ngomong-ngomong, "Oh bunda ini lagi ini ngereok," katanya teh gitu. Mhm. Tapi ketika bunda berangkat, iya, terus dicium, udah luntur semuanya Iya, gitu. bener. Masya Oke, Allah. terima kasih ya Mbak Gita. Sama-sama. Ini aku happy banget hari ini karena topiknya banyak banget dan berisi semuanya. Insya Allah banyak ilmu yang Amin di-sharing di amin podcast ini. amin. Terima kasih atas waktunya, Sama-sama. kehadirannya dan semua ilmunya. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.